Oke, Di atas kita lemari lihatnya hijau. ada Ardi. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat luar biasa. Good. Sakit apa? Oh, kecapean. Ya, kecapean istirahat ya. Oke, bisa memperhatikan Miss sebentar? Oke ya. Kemarin Miss minta maaf karena tidak bisa mengisi Zoom. Jadi kemarin Miss Rista mengantarkan adiknya Miss Rista untuk balik ke pondok pesantren. Jadi Miss Rista tidak bisa melangsungkan pembelajaran hari ini. Sudah tak kerjakan nih. Sudah dikerjakan? Oke, good Ardi ya. Oke, kemarin tugasnya Miss Risa apa? Subtema 4. Oke, subtema 4. Berarti kita buka buku tema 6-nya, kita buka di subtema 4 ya. Halaman berapa subtema 4, anak-anak? Ada yang tanya, halaman berapa nih? Halaman 94. Ya. 94 boleh, 93 boleh, oke? Ya. Di situ di halaman 94, anak-anak, tolong diperhatikan, dibuka bukunya di halaman 94. Oke? Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar ketiga. Ketiga gambar tadi itu membahas tentang subtema 4 yang akan kita mesti dia mau join di kelas berapa? Kelas 2, Miss Rizka, tolong. Ya, sudah, Miss? Masih. Belum tak setting low record ya? Sebentar, Miss. Oke. Subtema 4 ini kita akan membahas tentang penghematan energi. Miss Rizka, tolong jadikan co-host dong. Ya. Makasih. Kamu beli di mana dong? Di mana? Oke. Oke, Miss Rista lanjutkan. Semuanya anak-anak boleh di-mute dulu suaranya agar suaranya dari Miss Rista bisa terdengar dengan jelas, ya. Oke. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, di subtema 4 ini kita akan membahas tentang penghematan energi. Nah, oke, penghematan energi. Di ketiga gambar tadi, ya, di ketiga gambar tadi ini ada gambar nomor 1. Gambar apa itu nomor 1? Coba. Lampu Oke, good. Justin, nomor 2 itu gambar apa? Apa ya? Apa namanya apa? mematikan lampu. Mematikan keran air.
Oke, Ferdinand nomor 3 apa? Bersepeda, Miss. Anaknya bersepeda ke sekolah. Oke, berangkat sekolah dengan bersepeda. Sebentar ya. Atas nama Wati Sagugu Baik, bisa diklik join ya untuk kelas 4. Nah, jadi di nomor 1 itu ada gambar tentang pemanfaatan energi yaitu lampu ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan lampu, maka untuk menghemat energi cara yang tepat adalah mematikannya. Oke, silakan masuk Noel. Ada Noel yang bergabung di sekolah juga. Ini pakai meja itu dihadapkan ke monitor ya, biar kelihatan. Oke. Awas, hati-hati. Oke. Nah, gambar-gambar tadi itu kenapa kok bisa dikatakan menghemat energi? Siapa yang bisa menjawab? Karena apa, Justin? Kenapa kok menutup keran? Kenapa mematikan lampu? Bersepeda itu disebut menghemat energi. Karena tidak mengurangi energi, Miss. Mengurangi penghematan energi. Karena mengurangi penghematan energi, berarti makin boros dong. Karena tidak memakai energi. Halo, kelas berapa? Rasanya Yomi. Ya, ditutup dulu ya, Yomi ya. Yomi, adiknya Noel ya. Ya, jadi anak-anak tadi ada yang menjawab bahwa penghematan energi itu adalah mengurangi energi. Mengurangi energi yang seperti apa itu disebut penghematan energi? energi air, energi listrik. Ya, energi air itu merupakan energi yang dapat diperbaharui atau enggak? Enggak. Loh, Iya. Iya. air itu dapat diperbaharui? Ya, Miss. Ya. Air itu dapat diperbaharui karena dia tidak pernah habis ya. Air itu ada namanya daur air. Nah, itu namanya cara memperbarui air ya. Oke, ada hujan, ada penguapan, terus airnya naik ke langit, terus hujan lagi. Iya kan? Nah, setiap awannya bersatu mesti mendung terus habis itu keluar hujan. Iya, betul. Nah, listrik. Kalau listrik itu energi yang dapat diperbaharui atau enggak? Tidak, Miss. Apa Jessica? Tidak. Jadi tergantung ya, listriknya itu berasal dari apa? Kalau listriknya berasal dari batu bara, maka dia tidak dapat diperbaharui karena batu bara itu berada di inti bumi. Sehingga kalau makin lama diambil, maka makin lama batu baranya akan semakin habis. Itu artinya tidak dapat diperbaharui. Tetapi kalau di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau sinar matahari pasti bisa diperbaharui. Kenapa? Karena sinar matahari selalu ada. Kalau tidak ada maka tidak ada kehidupan ya. Jadi anak-anak yang harus kalian pahami konsep penghematan energi itu yaitu ketika kita bisa mengurangi jumlah energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, misalnya tadi mematikan lampu listrik
ya, yang menggunakan listrik sebagai energi lampu. Maka kita bisa menghemat sehingga kita bisa gunakan di jangka waktu yang masa depan, ya, jangka waktu yang lama di masa yang akan datang. Kemudian keran air. Kenapa kok air itu disebut menghemat energi? Karena air pun itu juga merupakan energi, ya. Menggunakan keran, menggunakan bantuan listrik itu juga menggunakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, coba salah satu dari kalian coba contohkan satu bentuk menghemat energi yang tidak ada di contoh yang sudah ada di gambar ketiga gambar di halaman 94. Coba Miss Rista mulai dari Marina. Dinyalakan dulu sebentar. Coba Marina, semuanya menyiapkan jawaban. Apa contoh penghematan energi yang kalian ketahui? Oke, Jessica silakan. Dinyalakan dulu Jessica. Apa Jessica? Matikan kipas di depan ini. Bisa diulangi lagi Jessica? Mematikan kipas kalau tidak dipakai. Oke, good. Mematikan kipas. Pakai. Ya betul. Kalau dipakai kan. Terus apa itu namanya Ferdinand? Coba. Mematikan keran yang mandi sudah penuh. Oke, mematikan. Itu kan tadi kan hampir sama ya, mematikan keran ya. Tapi tadi di contoh gambarnya tadi mematikan keran setelah mencuci tangan. Oke, good. Ya, piring juga boleh. Marina, sudah? Mematikan lampu sesudah memakai. Matikan lampu. Oke, boleh. Zaneta? Bentar, sabar. Mematikan TV sesudah melihat. Ya, menonton TV ya. Dimatikan TV-nya setelah menonton televisi. Mariana? Contoh penghematan energi Mariana apa? Dinyalakan dulu tanda intinya. Nah. Mematikan laptop sesudah memakai. Oke, Ardi? Ardi? Apa Ardi? Bisa diulangi lagi? Nggak kedengeran Miss Rista tadi? Apa Ardi bilang? Mematikan HP sesudah dipakai, Miss. Mematikan handphone jika tidak dipakai. Sekarang Miss Rista ingin dengar anak-anak yang ada di sekolah. Ada Vincent. Ya, mematikan kompor setelah memasak. Justin. Apa Justin? Yang lain? Rista, Ya. saya belum dijadiin co-host ya. Loh, sudah tadi. Tadi namanya kan Battle TV. Barusan Rinem jadi Lydia. Aku nggak keluar masuk sih. Loh sudah jadi co-host gini keterangannya. Tetap nggak bisa share screen ya? Coba saya remove dulu ya. Jangan di remove, nanti nggak bisa masuk.
Sekarang sudah bisa share screen, Miss Lydia? Oke, saya join di kelas 2 ya. Makasih. Oke, sama-sama. Apa Justin? Tadi Justin? Kita dengar dulu Justin jawabannya. Apa Justin? Yang listrik, yang pengaruh listrik. Yang nggak harus listrik, energi kan banyak, nggak harus listrik. Ada energi gerak, energi listrik, energi cahaya. Energi angin kan energi dinamis sekarang. Tadi apa jawabannya Justin? Dibilang sama siapa? Itu yang mewakili. Masa? Yang lainnya apa? Yang lainnya, yang mungkin Energi angin. kalau kamu di rumah biasanya menghemat energi, contohnya apa? Energi apa? Kalau aku sih itu. Matikan kompor atau menghemat. Kompor kan terbagi gas. Pas, Justin pas. Noel, coba Noel. Matikan lampu kalau gelap. Matikan lampu ketika pagi hari. Ketika rumahnya apa itu namanya, misal Justin tadi berangkatnya naik apa? Jalan kaki. Kenapa kok nggak naik motor? Enggak. Kenapa apa itu semama ada yang mengantar lebih dekat biasanya menggunakan Hemat bensin, Miss. Nah, jalan kaki pun itu juga merupakan salah satu contoh menghemat energi. Kenapa? Karena apa itu namanya, dia tidak mengeluarkan bahan bakar. Oke? Okay? Bahan bakarnya kalau bila tidak habis tinggal tutup. Iya, tapi kan energi yang dikeluarkan kan banyak, ya kan? Ada bahan bakar, motor. Miss, energi gas kan dikeluarkan terus kalau dipakai. Ya, oke. Okay? Aku jalan kaki sampai embung. Oke, jadi anak-anak itu tadi contoh. Vincent bisa ikut di mute dulu. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bahas tentang apa itu namanya energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba apa itu namanya, di sini ada Ferdinand ya. Nanti kita akan membacakan apa itu namanya percakapan bersama-sama. Ferdinand sebagai Jaka ya. Nanti Ardi sebagai ayah. Oke, silakan dibaca. Siang itu matahari bersinar terik. Udara di luar terasa begitu panas. Namun, Jaka merasakan udara di dalam rumah sejuk. Jaka pun bercakap-cakap dengan ayah. Bacalah percakapan Jaka dan ayah berikut. Silakan. Ayah, udara hari ini panas sekali. Namun aku tidak panas ya. Udara di dalam rumah justru terasa sejuk padahal ingatan pendingin ruangan. Ayo, ayah. Pak Dani mau di-joinkan kelas berapa? Mau tanya aja, Pak Madun tadi join nggak ya, Bu? Pak Madun tadi tidak ada yang join, tidak ada notifikasi join dari awal. Oh, berarti belum join ya? Iya, Pak. Sudah, makasih ya. Oh iya, sama-sama Pak Dani. Oke, kita lanjutkan sekarang. Silakan Ardi. Ya, Miss. Coba kamu lihat banyak dapat masuk ke rumah melalui ventilasi dan jendela. Rumah kita memiliki ventilasi dan jendela yang cukup untuk pertukaran udara
Jadi tanpa menyalakan kipas angin atau pendingin ruangan udara di dalam rumah kita terasa sejuk. Wah, dengan begitu kita bisa menghemat penggunaan listrik ya. Benar, Jaka. Oleh karena itu kita harus sering membuka jendela dari pagi hingga sore hari agar pertukaran udara lancar. Iya ya, dengan membuka jendela membuat cahaya matahari dapat masuk ke rumah sehingga menjadi terang. Dengan demikian kita tidak perlu menyalakan lampu pada pagi hari hingga sore hari. Itu berarti kita juga menggunakan energi listrik lagi ya. Ayah? Betul, Jaka, kamu memang pintar. Kalau begitu kita harus membiasakan itu untuk menghemat penggunaan energi ya. Oke. Jaka. Anak-anak, tadi ada kata ventilasi. Apa itu ventilasi? Ventilasi itu kayak udara itu loh. Apa? Yang seperti besi. Kayak seperti Florencia Julieta, ini kelas berapa ya? Sudah bisa diklik join ya, Florencia. Sudah saya berikan di kelas 2. Ayo coba Miss Rista tanya dulu. Apa itu namanya? Ventilasi itu apa? Ya. Ya, Justin. ada dua kamera. Oke. Baik. Richard Timothy bisa diklik ya join ya, sudah Miss Rista joinkan di kelas 1. Anak-anak, apa itu ventilasi? Ada yang tahu? Enggak tahu. Noel, apa itu ventilasi? Kayak Yang lainnya. seperti Ada yang tahu ventilasi itu apa, Ferdinand? seperti Oke, dengarkan Miss Rista. Oh, Jessica yang angkat tangan. Apa Jessica? Loh, Miss Rista nggak dengar Jessica ngomong apa. Iya, Jessica, bisa diulangi lagi? Miss lubang udara. Lubang udara, oke. Jadi anak-anak, dengarkan Miss Rista ya. Jadi ketika kalian di rumah, coba amati jendela rumah kalian. Coba amati pintu masuk, apa itu namanya, ruang di rumah kalian ya. Ini seperti ini. Kalau dibuka ada ruangnya enggak? Iya kan? Kalau dibuka ada lubangnya enggak? Jendela sama pintu. Nah, maksudnya lubang udara yang dimaksud sama Jessica tadi adalah lubang untuk bergantian masuk keluarnya udara. Angin yang datang
bisa masuk ke ruangan karena ada lubang udaranya, ada jendela, ada pintu, ada seperti yang ada di atas itu biasanya ada apa itu namanya? Lorong-lorong ya. Itu gunanya untuk ventilasi udara, untuk bergantian ya. Bergantinya udara. Jadi kalau di rumah ya anak-anak, Dion bisa diklik join ya untuk kelas 2. Jadi ventilasi itu tugasnya untuk menggantikan udara yang masuk ya, yang keluar. Jadi udara yang kita hirup oksigen ya, oksigen yang kita hirup kemudian keluar menjadi apa? Udara yang kita hirup kan oksigen. Setelah kita hirup, keluar menjadi CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu tidak bisa kita hirup lagi. Maka dengan adanya ventilasi, maka oksigen itu bisa tidak habis, maka oksigennya akan datang lagi. Maka pasokan oksigennya kita akan tercukupi. Itu sebabnya kalau kita ada di ruangan tertutup, ya, anak-anak tolong didengarkan dengan baik. Jadi anak-anak, kalau kita di dalam ruangan yang tertutup, ya, tidak ada jendela, tidak ada pintu, pintunya ditutup, kemudian tidak ada lubang sama sekali, tidak ada pertukaran udara, ya, apa yang akan terjadi? Apa? Lembab. Kemudian? Pengap. Kemudian? Apa itu? Apa itu Justin lentu itu? Enggak tahu. Apa Jessica? Ya, pengap tadi sudah ya. Pengap itu membuat kita susah untuk bernafas. Kalau masih ngomong, keluar. Ya. Boleh menjawab, Miss Sista, tapi tidak boleh ngobrol dengan teman. Ya. Kalian di sini ke sekolah untuk belajar karena memang terbatas, ya. Oke, Miss Sista lanjutkan lagi. Karena ruangannya tadi itu pengap, tidak ada udara, ventilasi yang masuk, maka apa yang akan terjadi? Oh, ini Pak Madun. Pak Madun, kelas berapa Pak Madun? Pak Madun? Ya. Kelas berapa, Saya di kelas 5. Saya di kelas 5, Miss. Oh ya. Saya breakout dulu ya. Iya, ya. Sudah Pak, Langsung ke silakan di-join. Oke. Jadi ruangan yang pengap, ya, ruangan yang tertutup, tidak ada ventilasinya itu berbahaya untuk manusia. Kenapa? Ketika kekurangan oksigen, kekurangan udara, maka yang terjadi apa? Akibat yang paling fatal adalah sesak napas kemudian meninggal dunia. Oke. Jangan, kalian nggak boleh apa itu namanya, membiasakan diri terus di dalam kamar, kemudian kamarnya ditutup, kalian main HP, ya, tidur-tiduran, karena itu tidak baik, ya. Jadi sebisa mungkin tetap gunakan ventilasi dengan baik sehingga keluar masuk udaranya itu bisa teratur, ya. Kemudian selanjutnya ada di bawah itu ada Earth Hour. Ya. Boleh minum? Boleh, silakan minum, tapi tidak boleh makan, ya. Earth Hour, ya. Earth Hour dalam bahasa Inggris itu artinya jam bumi. Itu adalah jam bumi. Coba bersama-sama, Earth Hour. Di situ kan misalnya hour, ya, tapi membacanya hour. Earth Hour. Earth Hour ini adalah sebuah apa itu namanya ajakan, ya, ajakan pada seluruh masyarakat untuk menghemat energi. Jadi kegiatan
menghemat energi itu bahasa gaulnya. Kenapa? Halaman berapa, Mi? Halaman 95. Ini Miss Rista masih menjelaskan ya. Jadi kalau Earth Hour ya, Earth Hour itu adalah bahasa kerennya untuk apa itu namanya? Penghematan energi. Jadi di seluruh dunia itu ajakan untuk menghemat energi itu disebut Earth Hour. Ya, silakan. Ya, contohnya tidak memakai listrik dalam waktu 1 jam setiap hari. Jadi dalam 1 hari ada 1 jam yang tidak menggunakan listrik sama sekali. Jadi tidak menonton TV selama 1 jam, tidak menyalakan lampu selama 1 jam, tidak menyalakan kipas selama 1 jam. Hanya 1 jam ya yang tidak terpakai. Itu dampaknya sangat besar ya. Jadi penggunaan energi selama 1 jam itu bisa menyelamatkan bumi untuk beberapa tahun yang akan datang. Kenapa? Karena tidak hanya dilakukan sama 1 orang, tetapi dengan semua orang. Maka dari itu ajakan ini harus kita laksanakan ya anak-anak ya. Oh ini ada David ya. Halo David. Karista, nanti kalau udah selesai kabari aja ya. Saya itu dulu live dulu daripada anak-anak itu. Oh. Oke. Oh mau mengisi conversation sekarang, Miss? Nungguin Miss Rista aja. Oke. Thank you, Miss Lid. Thank you. Conversation. Ya. Conversation itu artinya percakapan. Percakapan dalam bahasa Inggris. Oke? Bisa dibuat video atau percakapannya. Oke, anak-anak, Earth Hour ini biasanya dilakukan setiap tahun ya. Di hari Sabtu ya. Jadi nanti silakan dipraktekkan di rumah. Jadi setiap hari Sabtu kita melakukan gerakan Earth Hour ya, mematikan penggunaan listrik dan elektronik selama berapa jam? 1 jam. 1 jam. Oke, good. Kenapa? Iya, lama, makanya itu. Tadi pakai jendela. Miss, aku kuat sumuk. Meskipun nggak ada kipas angin, aku juga kuat sendiri. Aku kuat semua. Oke. Belum connect, Miss. Kok saya masuk tadi kok kelasnya kosong, Miss? Oh, mungkin sudah nggak ada mungkin. Oh iya, Pak. Sudah selesai kelas 5 ternyata, Pak. Ya sudah, ya sudah. Ya sudah, tak kasih luring aja nanti. Ya sudah, Miss. Atau mau join di kelas lain, Pak Amadun? Sudah. Hanya kelas 5 aja untuk hari ini. Oh, kelas 5 saja, nggih. Ya. Ya, ya. Mungkin bisa makasih, langsung konfirmasi Pak Dani. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Salam. Oke, baik anak-anak, Miss Rista lanjutkan ya. Maaf tadi ada. Nah, anak-anak, silakan dibuka di halaman 97. Oke, sudah? Sudah? Mari beraktivitas 3. Coba dilihat. Mari beraktivitas 3 nomor 1. Bentar. Mana ya?
Coba sekarang kalian baca yang Ubin di Rumah Jaka, ya. Di halaman 97 yang awal, yang atasnya mari beraktivitas 3 dulu. Silakan dibaca dulu. Belum mati membacanya. Oke, tunggu dulu ya, Miss ya. Oke. Ada berapa luas bangun datar? Baru masuk, baru beli kota. Ya, David. Oke, sebentar. Nah. Oke. Tidak ada yang mau ngobrol? Perhatikan Miss Rista. Jadi di situ ada Ubin Rumah Jaka, ya kan? Ya. Berapa luas bangun datar pada gambar? Bagaimana cara menentukan luas bangun datar? Nah. Iya. Di luas ya, di luas bangun. Di luas bangun itu kan sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, ya kan? Oke, jadi apa itu namanya satu baris ya? Di gambar tadi itu ada berapa kotak? Baris pertama ada berapa kotak? 4. Baris kedua ada berapa? 4. Kita hitung lagi. Baris itu yang mendatar. Coba baris yang pertama ada berapa kotak? 6. Ya. Ada yang masih bingung baris? Tidak. Baris yang mendatar. Ya. Jadi baris itu yang ini loh anak-anak ya. Yang ini loh. Yang mendatar ini namanya baris ya. Coba kalian amati di buku kalian, itu ada baris yang pertama itu berisi 6 kotak. Kemudian baris yang kedua 6, baris ketiga 4. Kemudian baris yang keempat 6 juga, oke? Maka apa itu namanya? Luas bangunannya itu adalah 4 kali 6 ya, atau 6 kali 4 sama. Yang perlu kalian ketahui untuk mencari luas suatu panjang ya, kita bisa mengalihkan panjang dikali lebar. Oke? Coba ditulis ya. Luas bangun persegi panjang ya, rumusnya yaitu panjang kali lebar. Apa itu panjang?
Panjang itu adalah panjangnya bangun tadi yang paling panjang itu. Seperti ini? Ya. Oke, sudah ada Miss Lydia? Saya tolong di kelas 1, Miss Rista. Oke, Miss Lid. Thank you. Mana ya? Jadiin host. Host lagi. Host. Namen. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tanya Umi. Mem, masukin kelas 6, Mem. Oke, Richard. Suka diklik join? Nah. Oke, Miss lanjutkan ya. Jadi share screen-nya mati kayaknya ya, hilang ya. Oke, jadi luas bangunan persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu yang apa? Panjangnya itu yang garisnya paling panjang. Misal kita bahas di nomor 1, mari beraktivitas 3 ya. Ada kolomnya sebanyak 3 ya. Kolomnya itu yang ke bawah. Oke. Seperti ini. Nah, kolomnya ke bawah ini namanya Anda ini dengarkan Miss Lisa dulu. Apa itu namanya? Kalau yang menurun kemarin disebut apa? Kolom. Kalau yang mendatar kemarin disebut apa? Baris. Baris ya. Kolom dan baris ini lebih panjang yang mana? Baris. Karena baris lebih panjang, maka jumlah kotak pada baris itu panjang. Ya. Untuk yang lebih pendek atau seperti kolom ya, karena kolomnya kan lebih pendek, maka disebut lebar. Maka panjangnya berapa? Untuk bangun yang ada di apa itu namanya di layarnya Miss Rista sekarang? 3. Panjangnya ada berapa kotak? 3 nih. Iya betul, 8 ya. 8 kotak. Kemudian lebarnya berapa? 3. Oke. 8 kali 3 berapa? 24. Oke. Coba sekarang kerjakan yang nomor 2 dan nomor 3. Loh ya di bukunya ini di halaman 97 anak-anak. Coba Miss Rista ingin kalian kerjakan di mari beraktivitas 3 nomor 2 dan nomor 3. Yang sudah nanti bisa bilang Miss Rista ya. Richard Ricardo kan sudah Miss Rista itu ya. Breakout di kelas 6. Silakan diklik join Richard. Iya, Mem. Saya keluar lagi, Mem. Ya. Keluar lagi. Kenapa ya? Sudah, silakan diklik join. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? 12 kali 4. 12 kali 4. Berapa kali berapa kali 12? Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, 12 kali dalam 12 kali 4 sih.
Hei, kamu ya. Ada yang sudah selesai? Nah, sudah. Kurang nomor 3. Jasmine nomor berapa? Masih nomor 2. Vincent? Dikerjakan. Ferdinand sudah nomor berapa? Sudah selesai? Nomor Oke, yang lainnya dikerjakan dulu. sudah nih saya, Miss. Oke, Ardi sudah. Coba tunggu sebentar ya. Yang lainnya? Siapa yang sudah juga? Aku sudah, Miss. Oke. Zaneta sama Ardi ya yang sudah. Coba Zanet ya, coba dengarkan Miss Rista. Nomor 2 Zaneta, tolong dijawab. Berapa luas bangun? Berapa luas bangun datar nomor 2? 12 kali 4. 12 kali 4. Betul. Berapa hasilnya 12 kali 4? 48. 48. Nanti ke sini. 48. Caranya kalian bisa menjumlahkan berulang. Bagaimana penjumlahan berulangnya, Zaneta? Empatnya sampai 12. 4-nya sebanyak 12 atau kalau menggunakan sifat komutatif bagaimana? Dibalik 4 kali 12, maka 12-nya sebanyak 4 kali. Lebih singkat ya, jadi lebih efektif untuk menjumlahkan. Ya, 4 kali 12. Oke, good. Nah, anak-anak, apa itu namanya? Yang nomor 3, silakan dibaca Ardi. Ardi? 3 itu 7 kali 7, Miss. Berapa? 7 kali 7 itu, Miss. Berapa hasilnya 7 dikali 7, Ardi? 9, Miss. Berapa? 49. 49. Biasakan membaca puluhan itu dengan bacaan yang betul. Jadi kalau hasilnya 49, jangan dibaca 49 saja. Tapi puluhannya juga dibaca ya. 7 kali 7, 49. Oke, sebelum Miss Risa lanjutkan, coba Miss Risa sekarang berikan pertanyaan. Coba dinyalakan ya, dinyalakan nanti cepet-cepetan. Ya, kalau mau menjawab pertanyaan dari Miss Rista nanti cepet-cepetan ya. Sudah paham? Oke, kita mulai. 2 kali 2. 4, Miss. Saya, Miss. 4. 4, Miss. Perhatikan lagi. Dengarkan baik-baik ya. 2 kali 9. 18. Langsung ya, enggak usah angkat tangan tapi langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke. 3 kali 7. 21, Miss. 9. 3 kali 9. 27. 27. Oh, jangan. 4 dikali 8. 32. 32. 32 ya. 4 kali 8 itu 32.
Sekarang lanjut. 5 kali 5. 25. 25. Aja nggak apa-apa, spontan ya. 5 kali 9. 45. Lagi ya. 3 kali 3. 2 kali 3, 18. 18. Perhatikan. Rista mute semuanya. Hanya Miss Rista, oke? Sekarang apa itu namanya? Soalnya beda. Sekarang setelah Miss Rista bunyikan soalnya, Miss Rista sebut nama kalian baru menyalakan mikrofon. Kalau lebih dari 5 detik tidak bisa menjawab, ya. Nanti Miss Rista hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tetot, kalian berdiri. Sepakat? Iya, berdiri di depan HP-nya masing-masing ya. Oke. Sudah siap? Iya. Duduk semuanya yang rapi dulu, belum disuruh berdiri ya. Oke. Semuanya berpikir. Jadi nanti kalau disebut namanya sudah siap dengan jawabannya masing-masing. 6 dikali 7 sama dengan Vincent. 42. Good. 5 dikali 8 sama dengan Justin. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri. Anak-anak, 5 kali 8 tadi berapa hasilnya? 40 ya. Justin berdiri ya. Oke, sudah siap? Lanjut. 7 dikali 9. Noel. Oke, betul. Belum selesai itu. Iya. Oke. Nggak ada yang ngobrol. Perhatikan pertanyaannya Miss Rista. Tunggu dulu namanya, nanti disebut dulu sama Miss Rista baru menjawab. 5 kali 6. Mariana. 5 kali 6. Miss Rista hitung. 1. 30, Miss. Berapa? 30. Oke, betul. 30. Lanjut. 7 dikali 4. David. 1. 28. 28. Oke, good. 8 dikali 7. Sama dengan berapa? Ferdinand? 4 kali 7. Oh, oke. Kita hitung ya bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa, Ferdinand? Oke, berdiri, Ferdinand. Saya 56. Ya, betul, 56. Coba, saya bentar. Gamenya belum selesai, belum semuanya menjawab ya. Vincent mau berdiri? Duduk. Lanjut. 9 dikali 4 sama dengan Zaneta. 9 dikali 4 sama dengan 36. Miss.
Pak Agus, kenapa? Oh, enggak. Justin sama Ferdinand masih berdiri ya. Oke. Ardi. Maaf Ardi. Yang belum menjawab berarti tinggal Ardi dan Marina dan Jessica. Coba diperhatikan Miss Risa dulu. 8 dikali 8. Berapa Marina? 64, Miss. Coba 64-nya dibaca yang baik. 64, Miss. 64, good. Lanjut. 9 dikali 9. Sama dengan berapa, Jessica? 1, Miss. 81, good. Betul. Terakhir, Ardi. 6 dikali 8. Berapa, Ardi? 48, Miss. 48, good. Oke, tepuk tangan. Ardi, tadi penutup kuis hari ini, Ferdinand dan Justin bisa kembali duduk lagi ya. Itu namanya suuzon. Suuzon itu tidak baik ya, berprasangka buruk. Anak-anak, Miss Rista akan mengajarkan kalian menghafalkan perkalian menggunakan jari kalian, ya. Miss, aku bisa pertanyaan sampai bisa mendengarkan Miss Rista? Bisa. Miss Rista kan lagi ngomong, kenapa kok memotong kok diulangi setiap hari? Kalau Vincent masih memotong ketika Miss Rista menjelaskan, Vincent boleh meninggalkan kelas. Sepakat? Ya. Miss Rista ingin mengajarkan kalian untuk menghitung perkalian menggunakan jari kalian, ya. Perkalian jari matematika ini bisa kalian gunakan untuk perkalian 6 sampai dengan 9, ya. Jadi coba diikuti Miss Rista. 6. Coba diangkat tangannya, jempolnya 6, 7, 8, 9. Oke. Yang kiri sekarang 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi jempol untuk angka 6. Kalau jempol dan telunjuk 7 tambah lagi jadi 8 tambah 1 lagi jadi 9. Oke. Miss Rista contohkan ya. 6 ya. 6 dikali 7. Oke. 6 dikali 7. Yang berdiri ada berapa jari? 3. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke. Yang berdiri ini nilainya puluhan. Yang turun ya, yang di bawah ini nilainya satuan. Nah, atas dikalikan, bawahnya juga dikalikan. Oh, yang atas dijumlah, maaf, yang bawah dikalikan. Sekarang kita kalikan yang bawah, yang kanan dengan yang kiri. Yang kanan ada berapa bawahnya? Satuannya? 4. Yang kiri ada berapa? Ada 3. Oke. 4 kali 3 berapa, Nana? Loh. 12. 4 kali 3 sama dengan 12. Tadi yang kiri tadi berapa nilainya? 30. Karena nilainya puluhan. Jadi kalau ada 3 jari maka nilainya 30. 30 ditambah yang bawah tadi 12. Berarti berapa 30 ditambah 12? 42. Sekarang kita praktekkan lagi. 7 dikali 7. Atasnya ada berapa? 2. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4.
Berarti nilainya ada 40. 40. Yang bawah ada berapa? Yang kanan 3, yang kiri 3. Kita kalikan. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti kalau digabungkan 40 ditambah 9 berapa? 49. Pinter ya. Coba sekarang kalian menggunakan apa itu namanya metode jarimatika tadi dengan soal lagi, soal baru dari Miss Rista ya. Susah? Lumayan ya. Coba apa itu namanya Jasin? Coba dihadap menghadap kamera. 7 dikali 8. Coba Justin. Yang lainnya menghitung tapi nanti yang menjawab Justin. 7 dikali 8. Ada berapa yang berdiri? Justin? 5. Yang bawah kanan berapa? Yang kiri? 3 kali 2 berapa Justin? 6. Yang atas tadi nilainya berarti ada berapa puluhan? 3 kali 6. 50 ditambah. Loh. 3 dikali 2 tadi berapa? 3 dikali 2, 5. Loh. 3 kali 5. Oke, semuanya diam dulu. Justin, 3 dikali 2 berapa? 6. 6 ya. Berarti yang bawah ini nilainya? Loh. 6 ya. Satuannya nilainya 6. Yang atas 50. Kalau digabung menjadi dijumlahkan 56. Dibiasakan. Sebenarnya ini mudah ya, tapi kalian tidak terbiasa ya. Aku sudah terbiasa sih. Dulu kita pernah gitu. Sudah. Nah, sekarang apa itu namanya? Kalian sudah mengerjakan penilaian harian di halaman 97 anak-anak? Sudah. Aku sudah kerjakan. Oke. Sekarang Miss Rista dikte untuk mencocokkan bersama-sama. Ya. Kamu sudah mengerjakan belum? Justin sudah mengerjakan? Belum. Jadi nanti di apa itu namanya? Dicocokkan, disimak ya. Jadi jawabannya yang belum diisi. Sudah siap anak-anak? Tolong didengarkan dengan baik. Nomor 1 C. Cicak. Nomor 2 D. Delta. Nggak ada yang ngomong. Cerita aja. Biar nggak bingung. Nomor 3 C. Cicak. Nomor 2 apa, Miss? Nomor 2 Delta. Miss, halaman berapa, Miss? D. Halaman 97. Halaman berapa, Miss? 97. Ulangi, Miss. Gak kedengeran, Miss. 97. Tapi di sini nggak ada cicak, Miss. Ya, Miss. David betul itu ya. Nggak ada cicak ya di halaman 97. Tapi maksudnya Miss Rista, David ya. Maksudnya Miss Rista itu apa? Cicak itu untuk jawaban C ya. Untuk jawaban nomor 1 itu jawabannya kan C. Miss Rista menyebutnya cicak untuk lebih mempermudah seumpama kalian tidak mendengar dengan jelas C. Ya kan, kalau D nanti kan agak mirip sama B. Biasanya Miss Rista bedakan dengan apa? D itu delta, kalau B itu bebek, ya kan? Biasanya Miss Rista kan gitu. Nah, bisa kita lanjutkan? Nomor 3, Miss.
Nomor 3 tadi cicak. Cicak lagi. C, cicak. Nomor 4 C, cicak. Lagi. Nomor 5 B, Miss. bebek. Apa, Miss? Belum, Miss. Nomor berapa yang belum? Halo, nomor nggak beneran tadi suaranya agak sini tuh agak gresik-gresik suaranya. Nomor berapa ya, Ferdinand? Nomor 1, Miss. Nomor 1 C, cicak. Oke. Nah, ini sudah ada Miss Lydia. Halo Miss Lydia. Hai. Oke. Gemas sekali loh suara saya. Ya, luar biasa. Miss, nomor 2 apa, Miss? Kenapa Ferdinand? Delta. Hah? Apa Ferdinand? Oke. Nomor 3, Miss. Nomor 3, Miss. Oke. Cukup. Cicak. Silakan sekarang mempersiapkan buku conversation. Conversation-nya dikeluarkan, nanti silakan mengikuti pembelajaran. Suaranya putus-putus. Suaranya Ya. putus-putus. Suaranya nanti disambung Sinyalnya. ya, biar nggak putus-putus. Siapin tali, Fit. Dan iso iket ngono lho, mari ngono sambung. Disimpan, ya. Sekarang sudah ada Miss Lydia yang akan menyampaikan conversation hari ini di kelas 3, maka anak-anakku semuanya tolong disimpan dulu buku tematiknya. Dipersiapkan buku conversation. Saya rapel dengan yang minggu lalu. Ya, boleh Miss Lid. Oke, sudah siap anak-anak untuk memulai conversation? Boleh minum dulu kali, Miss. Minum. Ya, anak-anak kalau mau minum dulu, boleh. Tapi kalau makan, nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Hanya minum. Kalau minum boleh. Mama. Ada yang lupa nih bawa buku Miss. Lupa bawa buku. Enggak apa-apa. Nanti saya share materinya ini di grup, di kelas, grup kelas. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, nggak apa-apa. Miss, Ardi, minum. iya minum. Boleh. Bawa buku bahasa Inggris. Gak ilah. Nanti minum plastik. Aku mau minum dulu. Halo. Mana tempat kalian? Woi, sakit loh di apa ditusukin itu loh. Kan kira nggak sakit lah. Ya sakit lah. Ya beneran loh, sampai bengkak tanganku loh. Segernya enak. Siapa minum es? Ya. Dari kemarin minum es. Terus kamu. Sudah? Sudah selesai minum ya? Sudah. Oke. Halaman berapa, Miss? Halaman berapa?
nggak ada bukunya kalau conversation. Iya, Miss Lydia share screen. Aduh, itu yang 3 ya, tambahin 1 jadi il divo. Ditambahin 1 lagi jadi il divo. Kelompok paduan suara. Oke. Oke, let's start. Miss Lydia nanti minta tolong Tutup doa. Secara Christian ya. Oke, Miss. Ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke. Good morning, students. Oke. Oke, Miss Lydia punya waktu 15 menit untuk bahas 2 materi. Oke. Minggu ini kita akan belajar mengenai family atau keluarga. Sebutan urutan susunan dalam anggota keluarga. Ayah. Oke. Father. Ya, mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu. Kakek, ini- grandfather. Iya, ini udah kalian pelajari di kelas 2 ya. Ya, grandfather itu kakek, grandmother itu nenek, father itu atau daddy itu ayah, mother atau mommy itu ibu. Iya, ibu. Terus oke, terus nah, untuk saudara laki-laki, brothernya itu kalau menyebut kakak laki-laki itu apa? Old brother. Kalau nyebut adik laki-laki, young brother. Nyebut kakak laki-laki apa? Older brother. Old brother, bukan older brother. Old brother. Kalau menyebut adik laki-laki, young brother. Young. Bukan young, tapi young. Young brother. Oke. Kalau sister, jadi kalau menyebut cece atau nyebut kakak perempuan ya, menyebut cece itu old sister. Old sister. Menyebut meme itu young sister. Young sister. Yes. Old sister and young sister. Young sister. Dan kalau menyebut paman dan bibi itu uncle and auntie. Oke. Kalau menyebut sepupu ada cousin, and keponakan nephew. Oke, sekarang Miss Lydia review. Untuk paman apa bahasa Inggrisnya? Uncle. Oke, untuk kakek bahasa Inggrisnya apa? Grandfather. Oke, kalau nephew itu bahasa Indonesianya apa? Itu baik. Keponakan. Nephew keponakan. Oke. Kalau mother bahasa Indonesianya apa? Mama. Mama atau ibu. Oke, good job. Oke, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya mengenai nama dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Misalnya misalnya Ardi mau nanya nama kakeknya Ferdinand, tapi dalam bahasa Inggris itu gimana? Toilet, Miss. Ya, 2 menit ya David, nggak usah lama-lama. Oke. Ini caranya seperti ini. Ya. Oke, ini kalau mau nanyain nama kakeknya teman kita, ikuti Miss Lydia ya. Ikuti setelah Miss Lydia. Who is your grandfather name? Your grandfather name. Ya.
Ini nanya siapa? Nanya namanya siapa ya kalau ini? Kakek. Grandfather, kakek. Berarti siapa nama kakek kamu? Nah, itu kan kalau kita bertanya. Kalau kita yang ditanya, jawabnya gimana? Masa kita langsung jawabin Mbak Surip, nggak sopan, ya. Misalnya namanya kakekmu itu Surip, misalnya gitu. Masa langsung sebutin, who is your grandfather name? Surip. Nggak sopan ya, itu impolite, nggak sopan. Tapi menjawabnya harus seperti ini. My grandfather name is... Ikuti setelah Miss Lydia. My grandfather name is... My grandfather name is... Titik ini isi dengan nama kakek kalian masing-masing. Sebutin nama kakek kalian masing-masing. Nomor 2, ini kalau mau bertanya namanya siapa nih? Ini loh. Wah. Grandmother. Itu tolong mikrofonnya jangan diketuk-ketuk ya. Ditaruh aja, Vincent. Di meja. Oke, thank you. Grandmother ini nenek. Ini jadi who is your grandmother name? Siapa nama nenek kamu? Nah, tadi cara menjawabnya bagaimana? My grandmother name is bla bla bla. Oke, nomor 3. Ini nanyain namanya siapa sih? Who is your father name? Bapak. Ya, ikuti setelah Miss Lydia ya. Who is your father name? Nah, untuk menjawabnya, my father name is... Ya, siapa sebutin nama papa kalian masing-masing. Untuk nomor 4, who is your mother name? My mother name is bla bla bla. Oke, sekarang Miss Lydia. Miss Lydia mau coba bertanya random. Siap-siap ya. Oh my god. Marina. Pinjem ya, Dek. Marina, kamu udah siap? Who is your grandfather name? Gak dengar Miss Lydia? Di-unmute dulu dong mikrofonnya. Tolong diulang. Who is your grandfather name? Maka cara jawabnya ini. My grandfather name is... Di-unmute dulu. Mana Marina? Marina, where are you go? Is Marina, videonya gak nyala. Oke, Marina, who is your grandfather name? Who is your grandfather name? My. Ayo kita Miss Lydia. My grandfather name is. my grandfather name is. Siapa? Aduh. Oke, kalau belum tahu nanti boleh ditanya ke mama papanya. Ferdinand. Oke. Who is your grandmother name? My grandfather is my grandfather
grandfather. My Salah. grandmother name is siapa? Ayo. Belum tahu ya? Ya, oke. Sekarang Miss Lydia mau tanya Ardi. Ardi, who is your old... Ya, jawab ya, tolong ya, dijawab. Who is your old brother name? Old brother tadi apa? Siapa old brother? My Yes, my old brother. brother Name is siapa? nggak tahu Miss. Loh, namanya kakak kamu nggak tahu ta? Kakakmu namanya siapa? Kakak laki-laki loh ya. Oke, nanti tanyain ya. Kok nama kamu siapa? Saneta. Saneta. Ya. Enggak, ini pertanyaan beda lagi. Who is your mother name? Lenny. Jangan langsung disebut namanya. Ini ada cara menjawabnya. My mother name is Lenny. My mother name is Lenny. Oke. Good job, anak-anak. Ini cara bertanya maupun menjawab ketika untuk nama ya, menanyakan nama atau identitas dari anggota keluarga, baik ketika kita yang ditanya maupun kita yang akan bertanya dengan teman kita. Oke, satu kali lagi ya, terakhir. Miss Lydia mau tanya, Vincent, Justin, sama Noel. Who is your young sister name? Vincent. Cara jawabnya bagaimana? Saya tidak punya. Saya tidak membawa itu, Miss. Oh, you are the only son. Iya, kamu anak tunggal ya. Berarti Justin. Aku tidak Oh. membawa bukunya. Oke. Justin. Who is your young sister name? Your old sister name. Cara menjawabnya bagaimana? My bla 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 name is bla bla bla. Thank you, Mas. Ya. Nggak bla 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 itu artinya titik-titik. Bisa diganti. Oke, Noel. Who is your young sister name? Oke, good job. Ya, jadi ketika kita ditanya itu nggak langsung jawab namanya siapa. Ya, tapi ada patternnya, ada cara menjawabnya yang sopan, yang baik. Oke? Nanti akan ada tugasnya. Tugasnya menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan yang akan Miss Lydia tanyakan dalam video. Kalian cukup menjawab pertanyaannya saja. Ya, cukup menjawab pertanyaannya saja. Jadi misalnya Miss Lydia pertanyaannya, who is your grandfather name? Kalian cukup jawab, my grandfather name is siapa?
Sampai di sini tugasnya jelas? Jelas nggak? Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Yes. Oke, sekarang boleh tutup bukunya, lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita doa Bapa kami. Ayo, Miss Lydia tunggu semuanya sampai siap. Justin, lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita berdoa ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you. See you next week. Tugasnya jangan lupa ya. Ya. Pak Abdi, saya kembalikan ke Miss Rista. Miss Rista masih ada di sana, Vincent? Gak gitu. Iya, sama kamu. Sudah diakhiri dengan doa tadi? Sudah. Tapi doanya enggak. Bapak kami. Sudah doa Bapak kami tadi. Udah boleh lift tuh anak-anak. Dia ya. Thank you Miss Rista. Ya. Anak-anak udah boleh lift. Ya. Silakan live anak-anak, bisa live Zoom saat ini. Live Zoom Miss Rista akhiri ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah. See you. Dadah, Miss.